Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Yulianti dengan NPM 23011018018. Makanan merupakan hal wajib yang diperlukan setiap manusia. Oleh karena itu, makanan haruslah terjamin kualitasnya. Banyaknya konflik dan isu mengenai makanan yang dapat menimbulkan penyakit atau dengan kata lain yang berbahaya adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Maka dari itu muncullah berbagai macam sistem yang menerapkan bahwa makanan haruslah terjamin mutunya hingga sampai ke tangan konsumen. Salah satunya yaitu sistem CCP yang sebelumnya diperlukan analisis bahayanya seperti apa pada suatu produk. Maka di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu contohnya, yaitu analisis bahaya dan penentuan titik kendali alur proses produksi sosis ikan tongkol. Yang pertama yaitu di sini ada alur proses produksi sosis ikan tongkol, yang dimana ikan tongkol akan diberikan es batu untuk mempertahankan kesegaran ikan atau cold chains. Lalu dilakukan penyiangan atau pembuangan isi perut, dan selanjutnya dilakukan pencucian menggunakan air bersih. Setelah itu dilakukan pemfiletan pada ikan untuk memisahkan daging ikan dari bagian tubuh lainnya. Setelah itu dilakukan pencucian kembali dengan menggunakan air bersih. Lalu dilakukannya penggilingan menggunakan alat untuk melumatkan daging. Setelah itu dilakukan pembumbuan di mana untuk mendapatkan rasa, cita rasa, dan aroma pada bahan. Setelah itu dilakukan percetakan untuk membentuk lumatan daging ikan sesuai yang diinginkan. Lalu dilakukannya perebusan untuk mendapatkan produk setengah jadi. Di sini produk sudah dapat dikemas, atau jika ingin dikonsumsi bisa dilakukan proses selanjutnya, misalnya dengan penggorengan. Di mana di sini penggorengan untuk mendapatkan produk jadinya. Lalu selanjutnya ada analisis bahaya pada alur proses produksi sosis ikan tongkol. Pada analisis bahaya ini, di sini terdapat dari awal prosedur proses produksi sosis ikan tongkol dari mulai cold chain sampai pada penggorengan, dimana tahapan alur prosesnya itu ada cold chains. Prosedurnya itu penggunaan es untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan tujuan menghasilkan ikan sebagai bahan baku pembuatan sosis ikan, dan parameter yang diperhatikannya di sini yaitu kualitas air yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es, perbandingan jumlah es yang digunakan ikan dengan ikan yang didinginkan, dan cara pengesan. Lalu tahapan berikutnya itu penyiangan, di mana membuang sumber mikroba, bahan kimiawi, dan benda lain yang terdapat pada ikan. Contohnya isi perut ikan, yang dimana isi perut ikan tersebut banyak mengandung sumber mikroba, dengan tujuan menghasilkan ikan yang bersih dari bahan pencemar dan kotoran. Parameter yang diperhatikannya yaitu cara penyiangan dan alat yang digunakan untuk penyiangan. Lalu selanjutnya itu proses pencucian 1, di mana proses pencucian ini prosedurnya membersihkan ikan setelah proses penyiangan agar kotoran yang tersisa dapat hilang, dengan tujuan menghasilkan ikan yang benar-benar bersih dari kotoran yang tersisa setelah proses penyiangan. Parameter yang perlu diperhatikan yaitu cara mencuci, kualitas air yang digunakan, dan cara penirisan. Lalu tahapan berikutnya yaitu pemfiletan. Prosedurnya yaitu dengan pemisahan daging ikan dari bagian-bagian tubuh ikan yang lain seperti tulang, duri, dan kulit, dengan tujuan menghasilkan daging ikan yang telah terpisah dari tulang, duri, dan kulit sehingga yang ada hanya benar-benar dagingnya saja. Parameter yang diperhatikan yaitu cara memfilet dan alat yang digunakan untuk memfilet. Lalu dilakukan pencucian yang kedua dengan prosedur pembersihan ikan setelah proses pemfiletan agar daging ikan benar-benar bersih, dengan tujuan menghasilkan filet daging ikan yang benar-benar bersih sebelum diolah. Parameter yang diperhatikannya yaitu cara mencuci, kualitas air yang digunakannya seperti apa, dan cara penirisannya seperti apa. Lalu berikutnya yaitu penggilingan. Dengan prosedur itu proses untuk melumatkan daging ikan yang sudah difilet terlebih dahulu.
dengan tujuan menghasilkan daging ikan yang lumat untuk dilanjutkan pada proses berikutnya. Parameter yang diperhatikannya yaitu cara penggilingan dan alat yang digunakan. Lalu yang selanjutnya itu pembumbuan, di mana prosedurnya itu pemberian bumbu untuk mendapatkan rasa, cita rasa, dan aroma pada bahan, dengan tujuan menghasilkan adonan daging ikan lumat yang memiliki rasa, cita rasa, dan aroma sosis yang sesuai. Dengan parameter yang diperhatikan yaitu bumbu yang digunakan, cara pembumbuan, dan pembersihan bumbu sebelum digunakan. Lalu selanjutnya yaitu pencetakan. Dengan prosedur itu proses untuk membentuk lumatan daging ikan sesuai yang diinginkan. Dengan tujuan yaitu menghasilkan cetakan yang sesuai dengan bentuk sosis pada umumnya atau sesuai yang diinginkan. Parameter yang diperhatikan yaitu cara mencetak dan alat yang digunakan jika memakai alat. Lalu yaitu perebusan, di mana perebusan ini untuk mendapatkan produk setengah jadi dengan tujuan menghasilkan produk setengah jadi sosis ikan tongkol yang dapat dikemas, disimpan, atau dilakukan proses selanjutnya. Parameter yang diperhatikan yaitu cara merebus, air yang digunakan, dan alat yang digunakan untuk merebus. Lalu yang terakhir yaitu penggorengan. Prosedurnya itu penggorengan tersebut untuk mendapatkan produk jadi, dengan tujuan menghasilkan produk jadi yang dapat langsung dikonsumsi ketika sudah matang. Parameter yang diperhatikan yaitu cara menggoreng, minyak goreng yang digunakan, dan alat yang digunakan untuk menggoreng. Selanjutnya yaitu bahaya. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari proses-proses tersebut meliputi 3 parameter, yaitu fisik, biologis, dan kimia. Yang pertama ada fisik, di mana suhu yang tidak sesuai mempengaruhi fisik ikan. Yang kedua, filet ikan yang tercemar kotoran dari pengolah seperti kuku dan rambut. Lalu selanjutnya itu ada biologis. Pada biologis ini, yang pertama itu kontaminasi mikroba dan bakteri patogen dari air yang digunakan sebagai bahan baku es. Yang kedua, kontaminasi mikroba dan bakteri patogen dari alat yang digunakan selama proses produksi. Dan yang terakhir yaitu kontaminasi dari pengolah produk sehingga adanya mikroba dan atau bakteri yang masuk pada olahan. Yang terakhir yaitu parameter kimia, di mana yang pertama bisa teroksidasinya filet ikan. Yang kedua, suhu ruangan yang dapat mempercepat penurunan mutu ikan. Lalu ada penentuan titik kendali alur proses produksi sosis ikan tongkol. Nah, di sini terdapat diagram atau pohon keputusan mengenai penentuan titik kendali alur proses produksi. Di mana di sini ada pertanyaan mengenai adakah tindakan pencegahan, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang mengidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Dan yang terakhir, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Nah, pada slide ini dapat dilihat dari mulai penerimaan bahan baku sampai penggorengan. Di sini ada P1, di mana P1 adalah pertanyaan mengenai adakah tindakan pencegahan, P2 adanya tahapan yang dirancang spesifik, P3 dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, dan P4 itu adanya tahapan berikutnya untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima, yang merupakan sistem CCP atau bukan. Pada penerimaan bahan baku, P1 ada dan P2-nya ada. Pada penyiangan, P1-nya ada, P2-nya tidak, P3 dan P4-nya ada, dan bukan merupakan CCP. Lalu pada tahapan pencucian, P1-nya ada, P2 dan P3 tidak ada, dan bukan merupakan CCP. Pada pemfiletan, P1-nya iya, P2 dan P3-nya tidak, dan bukan CCP.
Pada proses penggilingan, P1 dan P2 tidak, maka bukan merupakan CCP. Lalu pada proses pembumbuan, P1 iya, P2 dan P3 tidak, maka bukan merupakan CCP. Pada proses percetakan, P1 dan P2 tidak, maka bukan merupakan CCP. Pada proses perebusan, P1 iya, P2 tidak, P3 iya, P4 tidak, dan merupakan sistem CCP. Dan terakhir, proses penggorengan, P1 iya, P2 dan P3 tidak, maka bukan CCP. Mungkin kali ini sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.